Asine nafsu niku padha mbek wong mancing, Pak. Kita mancing. Terus hati jenengan itu diibaratkan ikan. Orang mancing ikan, kailnya itu di dalam umpan kan ada kail, Pak. Kalau ikannya ini pernah sekolah dan tahu di situ ada kail yang akan membahayakan, dimakan boten? Enggak mungkin dimakan. Berhubung ikan itu tidak tahu kalau di dalam umpan syahwatud dunia itu ada kail yang nantinya akan membahayakan ikan, maka dimplok air, dimakan, akhirnya ditarik naik, dibelek, digoreng. Persis seperti itu. Kita itu ikan, kebanyakan kita manusia ikan yang nggak pernah sekolah. Ada kail di dalam umpan. Mohon maaf, nafsu membikin kesenangan dunia ini seakan-akan ini adalah al-haq. Seakan-akan ini adalah satu kebenaran. Mohon maaf ya. Di dalam fikih kan dikatakan sholat niku lak wajib toh Pak ya. Sholat 5 waktu lak wajib toh. Siapa yang sholatnya munfaridan sendiri berarti 1 derajat. Itu kalau diterima Pak. Siapa yang berjamaah diterima Allah mendapatkan ganjaran 17 derajat. Mohon maaf, jangan dikira nafsu itu selalu bisiki, kamu budalo pergi ke hotel zina, enggak itu dong. Nafsu masuk di situ, sholat. Yang punya tendensi pahala dan derajat. Lu nafsu melepuh di situ akhirnya. Iming-iming. Bapak Ibu hadirin, makanya mengapa di dalam dunia ilmu tasawuf itu menekankan perkara kemauan, keinginan. Janganlah keinginan di dalam hatimu itu dikuasai oleh nafsu. Justru jadikanlah keinginan di dalam hatimu dikuasai Allah. Maksudnya gimana? Berarti ana Tuhan loro iki sing nguasai. Allah mbek nafsu ya. Oke, sik sebentar. Tenang mawon. Nah, sik. Pun dulu. Gini. Allah pernah dawuh dalam satu ayat, tidak akan bisa sampai padaku kau hai manusia manakala masih dalam hatimu terselip syirik padaku. Bahasa syariatnya tidak akan masuk surga kau jikalau dalam hatimu masih ada penyekutuan. Subhanallah. Gini, gak salah. Coro umat ya, syariat yang diiming-imingi tendensi-tendensi itu gak salah. Karena kalau tidak dikasih itu nggak mungkin mau ngamalkan. Itu pembelajaran. Dalam satu proses kelas memang seperti itu. Bapak Ibu, bagaimana nanti bisanya mulus yang namanya pengabdian panjenengan kali kula sebagai hamba Allah terhadap bendoro, yaitu Allah, itu bagaimana? Makanya dijawab dalam Islam itu tidak cukup ada di syariat thariqat, harus naik hakikat sampai marifat. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Sempurna jasad didominasi dengan syariat thariqah. Sempurna ruh mengabdi pada Allah didominasi dan didasari dengan ilmu hakikat ma'rifat, baru sempurna.
Sebab barang siapa hatinya belum berhakikat makrifat pada Allah, selama itu hati kita masih dalam keadaan gelap gulita. Banyak Pak ayat-ayat dalam Quran yang menjelaskan tentang seperti ini. Cuman mawon, cuman saja tidak digelar sejelas ini. Dibahasa muhakamahkan, dibahasa isyarokan. Contoh. Tadi, barang siapa yang bermegah-megahan dengan duniawiyah, hatinya pasti akan lalai pada Allah. Hal itu terjadi sampai mati. Satu. Ini gak paham hakikatnya. Dipikir iku jasad. Kuwi nek kalau repot ambek penggawamu terus, kamu lali dengan kewajiban. Udah lagi Allah meliris semuanya itu banyak sekali. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, banyak manusia dalam kerugian besar. Itu waktu demi waktu, banyak manusia yang merugi. Ini merugi yang bagaimana? Ini bahasa syariah. Larinya kita karena disibukkan dengan waktu bekerja, lalai dengan kewajiban. Sebatas itu. Padahal maksudnya al-asri, masa ini, waktu demi waktu, hati dikarenakan bicara dengan nafsu lewat kesenangan dunia, maka hatimu akan lalai dari Allah yang sebenarnya. Illa, lah itu ada pengecualian. Illalladzina amanu wa amilus sholihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang wa amilus sholihah, amanu wa amilus sholihah. Mereka tidak hanya percaya bahwasanya ajaran dinul haq ini benar, tetapi wa amilus sholihah, dia mengamalkan dari satu ajaran itu. Ibarat kalau Allah itu dekat, Allah itu hidup, buktikan, bertemulah padanya. Akhirnya dimasukkan dalam surah Al-Kahfi itu ayat yang terakhir, barang siapa yang ingin bertemu Allah falyakmal amalan, yaitu yang kami sebut sebagai uzlah, kami sebut sebagai zuhud, ritualnya zikir. Baru wa amilus sholihah, baru tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Fa'budullaha, do nyembah sira kabeh pada Allah, wala tusyrik bihi syai'an, dan jangan kau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yes. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita ada di golongan mana? Aku yakin yang hadir sudah menerima ajaran Allah. Aku yakin jenengan walaupun belum dimasukkan di musyahadah Allah, secara makrifat, tahapan makrifat, ilmu, paham, itu sudah masuk. Tinggal tingkat makrifat berikutnya, yaitu amal. Nah, yang sudah beramal, jenengan ada di mana? Apakah masih ada di rasa, makrifat dirasa, ataukah sudah sampai pada di nyatanya Allah bertemu, ainul basyirah? Itu kita gerabak masing-masing. Mohon maaf, makrifat itu ada istilah makrifatul ilmi. Makrifat ilmu itu berarti jenengan paham, bisa menerima ilmu makrifat ini, ajaran Allah ini, tapi belum diamal. Yakin kalau hidup itu Allah, tapi cuman belum membuktikan.
Ini harus lanjut ke amal praktek. Ya, amaliyah. Makrifat amal. Lah, ini prakteknya lakune ati bukan lakune jasad. Amalnya hati, ruh, bukan amalnya jasad. Kalau jasad itu amalnya ning syariat ditoto di dalam ilmu fikih. Kalau lakunya amalnya ruh, itu ditoto di dalam ilmu hakikat. Nah, ini harus senantiasa kita memperhatikan zuhud itu sendiri lewat zikir. Barulah di situ akan kita ada peningkatan hati makrifat pada Allah. Yang tadinya hati selalu merasa bahwasanya Allah dekat, selalu mengawasi kita, cuman masih merasa. Nanti itu terus diteruskan, dikembangkan, akhirnya sudah leburlah kita yang diawasi, sudah leburlah kita yang merasa, akhirnya yang berlaku di situ adalah ahad. Itulah yang disebut ainul basirah atau bertemu. Nah, kalau di sini apakah kita masih ada di fana? Apakah sudah di kamil? Apakah sudah di baqo? Kita ikuti proses dari Allah ini. Yang jelas, wallahi billahi, siapapun kalau hatinya sudah duduk di situ pasti husnul khotimah. Nah, saya tidak melihat status zahir loh, batin ya. Siapapun. Berarti kegelapan besok su'ul khotimah, terang besok husnul khotimah di alam barzah dan seterusnya, itu bisa kita lihat saat di dunia. Mohon maaf, ajaran Rasulullah itu sempat dibantah sampai kafir Quraisy. Bahkan mayoritas mengatakan Muhammad min jinnah. Apa? Min jinnah iki nemen, Pak. Muhammad itu golongan daripada orang edan. Tapi Nabi Muhammad jelas orang gendeng. Oh mana? Apalagi kita. Iya. Allah udah. Oke, itu sudah resiko dan itu memang berlaku pada diri kita dulu juga begitu. Sebelum hati ini menerima air hujan dari Allah, belum sampai, mesti bilangnya seperti itu. Ego kita terlalu tinggi. Kalau tidak, ajaran saya gak benar, semuanya salah. Makanya sampai Rasulullah mengapa mengatakan besok itu umatku terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu fil jannah, yang 72 final. Berarti mayoritas gelap. Oke? Mayoritas gelap. Udah, sekarang kita kalau sudah didudukkan Allah di situ kesadaran hati, kita juga mikir orang dekat kita. Ya dah? Jangan ku anfusakum tok. Bagaimana Imam Ghazali dawa a'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Pertama kali, mohon maaf, kita mengenalkan anak dan istri itu hanya pada Allah. Kenalkanlah anak dan istrimu terhadap Allah. Cuman proses syariat enggak, kita mulai kecil, nah itu gedang, nah itu dan lain sebagainya kita. Oke, itu proses. Kita sebagai orang tua, khususnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita berkewajiban kita mengenalkan istri dan anak kita pada Allah. Yang tadinya kenal Allah itu adalah nama, kita mengenalkan siapa yang memiliki nama Allah. Tak jawab tadi judul sing spektakuler tadi ya, Allah itu makhluk, gitu. Dibuka surat pertama
ayat pertama. Surat pertama di dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kelawan nyebut asmane asma betul? Pandangan hakikat asma itu kelebu makhluk. Nggih ta ya? Kelebu makhluk. Nah ini maksud saya seperti itu. Jangan terus mencicil dulu, jangan. Dipahami dulu maksudnya. Bismillahi kelawan nyebut asmaning Allah sifate. Sifate di dalam asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus rahasianya bismillahi apa? Hidup. Bismillahi kelawan nyebut dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti mana maksudnya? Hidup itu. Kata Mbah Hayi dulu itu nih, yo kalau ono dewi nger, ngono ya, pusing nih. Lah betul, kholwat, nanti ketemu. Kalau saya enggak buka ngelmu sik cek paham, laku ben gampang, dibalik zaman sekarang. Ibarat gini, saya berpedoman orang ini tidak akan mungkin benar ketika dia itu membetulkan TV yang rusak jikalau orang ini tidak terlebih dahulu ngerti ngelmu elektro. Harus ngelmu ini dulu, kemudian dipraktek nih baru. Nah, itu sebuah prinsip saya. Makanya ku beranikan diri walaupun rasa pahit ku rasa ya. Yang tidak sefaham itu pasti mengatakan ini ajaran nggak benar, saya tetap jalan. Selama Allah masih mengutus saya untuk menyampaikan, selama itu akan kami sampaikan. Apapun daripada resiko hujatan, cacian, makian dari orang lain tetap akan kusampaikan dan akan kuterima dengan bangga hati. Tidak sakit hati. Jangan. Rasulullah ketika di kaum Taif, mengapa Rasulullah dihantam sampah kotoran unta, sampah macam-macam? Karena dia berpedoman ajaran Rasulullah itu nggak benar, itu aja. Sampai seperti itu. Nah, bagaimana sikap Rasulullah? Subhanallah. Ibarat cara wong sabar ditapuk pipi kanan dikasihkan pipi. Kita nggak bisa seperti itu yo. 80% Pak. Udah itu aja. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kesimpulan. Siapa yang harus kita hancurkan? Teduhan hati. Teduhan hati kita manakala masih memuja selain Allah. Harus kita hancurkan masing-masing. Dengan cara berilmulah, beramallah dengan istiqomah. Dengan cara itu pasti teduhan hati tadi akan hancur. Kalau sudah hancur, maka isbat itu akan muncul dengan sendirinya. Inilah yang kami maksud di dalam kalimat tauhid, nafi isbat. Nafikanlah isinya la ilaha dalam hatimu dan isbatkanlah illallah di dalam hatimu. Maksudnya hidup. Larilah kau ke barat, jikalau kau lari ke barat maka semakin jauh arah timur yang kau tinggalkan. Larilah hatimu pada Allah, jikalau hal itu kau lakukan maka hatimu akan semakin jauh dari hawa nafsu atau kesenangan dunia. Tapi kalau sebaliknya juga begitu. Kalau kau lari ke arah timur, pasti arah barat semakin lama jauh kau tinggalkan. Udah, sekarang terakhir kau pilih yang